Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kembali kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan ihsan kebaikannya. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk bermajlis dalam majlis ibadah. Niatkan duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala memang karena dasar perintah Allah, mengharapkan ridha Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan menjadi sebab hendaknya dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Jazakallahu khair Fatih. Allah barik fik. Nah, nuwasil, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim. Mempelajari bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula lah kewajiban orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya. Jangan hanya diserahkan pengajaran ad-din, pengajaran ilmu agama itu ke madrasah di mana anak sekolah, ma'had di mana mereka belajar. Jangan. Yang menjadi inti atau yang menjadi pokok pengajar anak adalah orang tuanya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jelas ayat ini. Ayah, ibu sebagai guru untuk anaknya. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahirkan dalam keadaan fitrah suci bersih. Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi. Dia ajarkan terus tuh, Uzair anak Allah, Uzair anak Allah. Dan kedua orang tuanya pula lah yang menjadikan anak tersebut Nasrani. Kedua orang tuanya pula lah yang menjadikan anak tersebut Majusi. Jadi memang guru yang paling inti bagi seorang anak adalah ayahnya, adalah ibunya. Dan kapan seorang ayah dia mendapatkan pahala
dari bacaan Quran anaknya, bacaan Al-Fatihah anaknya. Setiap sholat takbiratul ihram yang dilakukan oleh anaknya, kapan? Ketika orang tuanya yang mengajarkan itu kepada anaknya, bukan si anak yang dia mengirim surat Al-Fatihah kepada orang tuanya, gak ada dalilnya yang demikian. Tetapi setiap amalan si anak yang diajarkan oleh orang tuanya, entah itu bacaan Qur'annya, ya Al-Fatihahnya dibenarkan, bagaimana gunnahnya, bagaimana qalqalahnya, bagaimana madnya. Apakah ada hak seorang anak dari ayahnya, wahai Amirul Mukminin? Ada, jelas. Apa hak anak dari orang tua? Mencarikan untuknya ibu yang solihah. Memberikan untuk anaknya nama yang baik. Dan mengajarkan untuk anaknya dan mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Ayahku tidak memberikan itu semua kepadaku. Ibuku seorang budak majusi. Mana agama? Mau punya anak soleh itu dari sejak sebelum menikah. Dari sejak sebelum menikah. Dia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Dia betul-betul mencari wanita untuk calon ibu untuk anak-anaknya. Bagaimana ta'aruf syar'i, bagaimana pernikahan syar'i, bagaimana semua. Itu sangat menunjang apa? Untuk keberkahan si anak, kesolehan si anak dari awal sebelum menikah. Nah, ayahku memberikan untukku nama Ju'an. Ju'an artinya upah, ongkos, buruk sekali, jelek. Ya, dan ayahku tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf Quran pun. Subhanallah. Nah, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah terlebih dahulu durhaka kepada anak. Ya, jadi kapan kita berharap setiap rakaat, setiap sholat yang dilakukan oleh anak kita kembali kepada kita pahalanya? Dengan kita mengajarkan kepada mereka tata cara sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya untuk kita sendiri kita belajar sifat salat Nabi ini. Kita ajarkan kepada istri kita, kepada ayah kita, kalau seandainya kepada anak kita, saudara-saudara kita. Man dalla ala khair falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengajarkan kebaikan, maka untuk dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mencontohnya. Nah ini yang bahkan disebutkan oleh para ulama ketika seseorang dia sudah mempelajari satu ilmu, hendaknya dia ajarkan itu, ilmu tersebut, agar menjadi berkah dan agar terus ilmu tersebut selalu ada pada dia dengan dia menyampaikannya. Kalau tidak dia sampaikan, mungkin hanya beberapa hari hilang setelah itu. Ya. Dan kemudian diulang dan diulang dalam pengajaran tersebut kepada keluarga, kepada siapa yang dia mampu. Nah, jadi disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama ya, kapan sholat, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi, pahala anak tersebut sampai kepada orang tua, itu ketika orang tua tersebut yang mengajarkannya kepada anak-anaknya. Ya, sedangkan itu yang benar dalam pemahaman dari ucapan para ulama tersebut. Sedangkan mengirim surat Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal, mengirim bacaan Quran yang lain atau sholat atau puasa, yang demikian tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Hanya 3 amalan. Apa saja itu? Nah, apa saja itu? Pada nih sodak apa? Bukan, itu amalan orang yang atau si mayit di saat dia hidup. Amalan si mayit di saat dia hidup
pahalanya terus mengalir sekalipun dia setelah meninggal. Tadi yang dikatakan oleh Pak Doni, apa itu sedekah jariyah, al ilmu yuntafa'u bih, wa al waladu sholihu yad'ulah. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Wakaf masjid. Bukan bagi-bagi makanan, ya. Itu bukan sedekah jariyah. Itu memiliki keutamaan lain. Pahalanya besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afdalul Islam. Islam yang paling afdal bagi-bagi makanan itu. Tapi yang dikatakan sedekah jariyah adalah wakf. Ya, wakf. Mungkin ada masjid di dekat kampung kita perlu pintu, perlu genteng, perlu bata. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang tadi yang Anda sampaikan tadi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini amalan si mayit di saat dia hidup. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi adalah amalan apa dari yang masih hidup untuk yang sudah meninggal. Nah, Abah Zidan, sodakoh. Dia niatkan untuk yang sudah meninggal. Entah itu orang tuanya, entah itu temannya. Ya. Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak dan tidak sempat memberi wasiat. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas nama ibuku? Sampai, kata Nabi SAW. Kemudian ketika ada salah seorang sahabat meninggal dalam keadaan memiliki hutang tidak mau disolatkan oleh Nabi SAW, kata Abu Qatadah Al-Ansari, alayya denuha ya Rasulullah, aku yang membayarkan hutangnya Rasulullah. Nah, ini bisa juga kepada orang lain sekalipun, nggak mesti harus ke kerabat ya. Nah, yang kedua apa sih? Umroh atau haji. Labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk syubrumah. Siapa syubrumah? Ibnu ammin li ya Rasulullah, sepupuku ya Rasulullah. Huj'an nafsika thumma an syubrumah. Hajikan dirimu terlebih dahulu, kemudian untuk syubrumah. Ya, kemudian yang ketiga. Yang ketiga babnya? Baca Quran enggak? Naam, ad-doa. Yang ketiga adalah doa. Ya. Nah, ini kita doakan mereka yang sudah meninggal, sebagaimana datang banyak hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau terkhusus untuk orang tua kita yang sudah meninggal adalah berbuat baik kepada teman-temannya, berbuat baik kepada kerabatnya, tetangganya. Itu cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Baik. Ini dikatakan fardu ain ya. Belajar tata cara salat Nabi SAW itu fardu ain setiap muslim. Kenapa? Karena ibadah yang terus kita kerjakan setiap hari, dan Rasulullah mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jangan saya mah salat tapi terserah saya. Salat ya nggak bisa kayak gitu. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan sudah disampaikan bahwasanya di dalam salat ini ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibatnya, ada yang sunnahnya. Jadi dan kemudian ada beberapa gerakan salat yang semua itu telah dikerjakan oleh Nabi SAW. Andaikan seseorang mengerjakan yang ini, yang itu, maka itu sudah sah dalam Islam. Ya, bahkan ini sudah tasyahud awal belum ya? Belum kita bahas tasyahud awal ya. Bahkan kalau seandainya seseorang dia duduk dalam sholatnya itu iftirash seluruhnya. Mau itu duduk di antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, iftirash semuanya, atau tawarruk semuanya. Yang demikian sah. Tapi kan kita mencari apa? Yang paling sesuainya dengan Nabi SAW. Apakah dikatakan sah kalau sholatnya tawarruk semuanya nih? Duduk di antara dua sujud tawarruk, duduk tasyahud awal tawarruk, tasyahud akhir tawarruk, sebagaimana mazhab Maliki kalau tidak salah ya. Mazhab Abu Hanifah semuanya iftirash. Sah. Itu semua sah karena di sana ada duduk yang dilarang oleh Nabi SAW ketika sholat. Nah, pada saat itulah hukum sholatnya tidak sah. Kalau duduk yang dia lakukan adalah duduk yang dilarang oleh Nabi SAW. Selama itu tidak dilarang, misalnya tarabbu'
Apa tarabbu'? Bersila. Salatnya bersila. Enggak ada masalah. Rasulullah SAW pernah tarabbu'. Baik. Nah, kita bahas pembahasan yang berikutnya, yaitu al-i'timad 'alal yadain fin nuhud ila rak'ah. Ini sepertinya sudah nih. Yaitu bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit ke rakaat yang berikutnya. Gitu ya. Ini sudah. Ya, bertumpu dengan kedua tangan. Dan telah disampaikan bahwasanya ya'jin, riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengepal ketika bangkit dari duduk istirahat ke rakaat kedua, itu hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Asy-Syaikh Muqbil ibn Hadil Wadi'i rahimahullahu taala dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi boleh dia bertumpu dengan kedua telapak tangannya atau sekalipun dia bertumpu dengan kepalnya, tidak ada masalah. Baik. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi raq'ati tsaniyah istaftaha bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berdiri di posisi rakaat kedua, langsung beliau mengeraskan alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap dibaca bismillahirrahmanirrahim, tetapi sir, ya ini sudah kita bahas. Langsung Rasulullah SAW membaca alhamdulillahi rabbil alamin walam yaskut, dan tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda panjang seperti di rakaat pertama ada jeda antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca Faza? Doa apa? Doa iftitah. Nah, jazakallahu khair. Dari takbiratul ihram, antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah adalah doa iftitah atau doa istiftah. Baik. Sedangkan di rakaat kedua tidak ada jeda. Tidak ada tempo. Hanya dia mensirkan bismillahirrahmanirrahim saja, atau ketika dia mau mengulangi lagi at-ta'awud, silakan. Ya, ada, ini sudah anda bahas ya. Mau dia ulang ta'awud setiap rakaat atau dia mencukupkan at-ta'awud di rakaat pertama, itu boleh. Baik, dua-duanya boleh. Walam yaskut di sini tidak ada jeda. Wa kana yasna fi hadhihi rak'ah mithla ma yasna fil ula. Dan di rakaat kedua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang beliau lakukan di rakaat pertama yang sudah kita bahas. Tetapi ini sunnahnya ya. Illa annahu kana yaj'aluha aqsar minal ula kama sabaqa. Tetapi seringnya, Anda bilang seringnya. Kalau di sini selalu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalimat kana, kalau seandainya setelahnya itu adalah fi'il mudhari, maka bermakna selalu. Ya, continue. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan rakaat kedua itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Ya. Baik. Kalau surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, mana yang lebih panjang Fadil? Ya. Lebih panjang Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah di rakaat keberapa Rasulullah baca? Di sholat Jumat, di sholat Id. Di rakaat kedua. Kalaupun lebih panjang sedikit, ya enggak? Kalau seandainya lebih panjang pun lebih panjang sedikit. Kalau enggak sama. Berarti apa? Hukumnya sunnah. Untuk memperpanjang rakaat pertama dari rakaat kedua. Memang betul, seringnya Rasulullah SAW memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat kedua. Di antara hikmahnya adalah menunggu atau agar mereka yang masbuk, agar mereka yang terlambat bisa mendapatkan rakaat pertama bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya dia baca di rakaat pertama dengan surat pendek, kemudian rakaat kedua di surat panjang, sah, tetap sah. Jelasin insyaallah ya. Baik. Mana dalilnya tadi? Dalilnya apa? Tadi, Anda bilang tadi. Apa tadi? Apa sih dah? Salat Jumat, ya salat Id, Rasulullah selalu membaca apa? Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Baik ya. Nah, dan di rakaat ketiga
atau rakaat keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan hanya dengan surat Al-Fatihah saja. Hadisnya muttafaqun alaih. Tetapi terkadang juga terkadang juga Rasulullah SAW membaca surat yang pendek juga. Hadis Aisyah. Nah, yang berikutnya wujub qiraatil Fatihah fi kulli rakaah. Wajibnya membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat. Dan ini sudah kita bahas. Ana lebih cenderung pada sekalipun itu makmum membaca surat Al-Fatihah, ya. Dan banyak para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan untuk membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di salat jahriyah itu tidak perlu, ya, tidak perlu, bahkan beliau keras dalam bahasanya Syekhul Islam, ya, sampai beliau menyebut apa? Agak keras lah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bagi mereka yang tetap membaca surat Al-Fatihah di belakang imam di salat jahriyah. Dan ini lapang di antara perkara ijtihadiyah. Nah, dalil yang Anda pegang, ada yang masih ingat? La'alakum taqra'una khalfa imamikum. Kata Rasulullah SAW, kalian baca di belakang imam kalian. Naam ya Rasulullah, hadzan. Iya ya Rasulullah, kami bacanya cepat. Qala la taf'alu. Jangan kalian lakukan itu. Jangan kalian baca di belakang imam. Illa fatihatul kitab. Kecuali hanya surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena tidak sah salat apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, dengan hadis ini, sedangkan sebagian ulama yang mengatakan tidak perlu membaca, hadis ini mansukh, tetapi tidak ada kejelasan tentang waktu. Kalau mansukh itu harus jelas mana yang pertama, mana yang kedua. Baik, barakallahu fikum. Ya, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian yang berikutnya adalah at-tasyahhud al-awwal. At-tasyahhud al-awwal. Disilahkan dengan at-tasyahhud al-awwal. Kenapa kok at-tasyahhud? Ya, karena lafadz yang paling mulia dalam zikir tersebut adalah at-tasyahhud, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu dikenal dengan lafadz tasyahud. Ya, baik. Duduk jalsatut tasyahud, duduk tasyahud. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu lit tasyahud ba'da al-faragh min ar-rak'ati tsaniyah. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk untuk tasyahud ketika selesai rakaat kedua. Ini maksudnya di rakaat kedua beliau duduk tasyahud. Nah, kemudian fa idza kanat sholatu rak'atain kas-subhi jalasa muftarishan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat yang 2 rakaat seperti salat subuh, duduk Rasulullah itu muftarish. Duduknya apa? Iftirash. Duduk di atas kaki kiri, bukan duduk di atas lantai. Dalilnya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Nah, ini perbedaan antara madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i, semua duduk yang setelahnya salam maka duduk tawarruk, yaitu madhab Syafi'i. Mau dia di 2 rakaat, mau di 3 rakaat atau 4 rakaat atau 1 rakaat sekalipun. Nah, sedangkan madhab Hambali di salat yang 2 rakaat yang setelahnya salam tetap duduknya iftirash sebagaimana tasyahud al-awwal. Beliau berpegang dengan hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, dengan sanad yang sahih. Hadis Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, ya. Hadis Jabir bin Abdullah
beliau melihat Rasulullah SAW di salat 2 rakaat duduknya iftirash. Duduknya iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri beliau. Nah, kama kana yajlis baina sajdatain, sebagaimana Rasulullah duduk di antara 2 sujud. Iftirash sudah kita bahas. Ya, duduk di atas kaki kiri beliau. Kaki kiri beliau dijadikan tikar untuk duduk. Firash itu artinya permadani atau tikar ya. Nah, kaki kiri dijadikan tempat untuk duduknya. Wa kadzalika yajlis fi tasyahhudil awal min ats-tsulatsiyah awir rubaiyah. Nah, ya tasyahud awal baik itu yang di rakaat yang jumlah rakaatnya 3 rakaat, yang jumlah rakaatnya 4, maka duduknya iftirash. Ini insyaallah udah jelas bagi kita semua. Ya. Bagaimana itu? Diulangi lagi. Waftarish fakhidhakal yusra thumma tashahhad. Ya. Jadikan paha kirimu di bawah dan kau duduk di atas paha kiri tersebut, kemudian bertasyahudlah engkau. Nah, ini sudah kita bahas ya, bagaimana duduknya anjing sudah kita bahas, belum? Sudah ya. Duduknya kucing. Wa nahani khalili, kata Abu Hurairah, an iq'a ka iq'il kalb. Kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, melarang untuk duduk seperti duduknya anjing. Ya, dia duduk, kemudian lututnya diberdirikan, ya, kemudian kedua tangannya berada di antara 2 kakinya. Jelas ya? Enggak, bukan di antara 2 kakinya. Kedua tangan berada di antara 2 kakinya yang berdiri, lututnya berdiri. Dia duduk biasa. Lihat gimana kucing duduk. Kebayang nggak kucing duduk? Ya. Kucing duduk kayak gimana? Ya, gitu. Dia duduk, kakinya berdiri seperti itu. Kemudian kedua tangannya bisa seperti. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang dilarang. Baik, seperti ini yang datang dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala seperti ini. Ya. Ada juga yang menafsirkan dengan duduknya seperti duduk anak kecil perempuan misalnya. Kaki kanannya, kaki kirinya ke samping dua-duanya. Memang kadang seperti itu juga kucingnya. Seperti itu. Jazakallahu khair. Jazakallahu fiik Aba Fatih. Nah, itu pun di antara sebagian ulama menafsirkannya, tetapi wallahu alam yang lebih banyak yang ana baca adalah seperti yang pertama tadi, ya. Kakinya dikeataskan, maksudnya lututnya dikeataskan. Nah, wa kana idza qa'ada fi tasyahhud wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi. Dan ketika Rasulullah duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas paha kanan beliau. Dan beliau meletakkan telapak tangan kiri beliau di atas paha kiri beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bahas tentang menelunjuk ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u hadda mirfaqihil ayman ala fakhidhil yubna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ujung dari siku beliau yang sebelah kanan itu berada di paha beliau sebelah kanan. Jadi ditempelkan. Jadi bukan apa? Seperti bertolak pinggang ketika duduk, enggak, tetapi siku kanan itu nempel ke pangkal paha, ya, ditempelkan paha seperti itu. Jadi tidak dibuka tangannya, dirapatkan ke sisi tubuhnya. Nah, wa naha rajulan an wa huwa jalis mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi shalah. Dan Rasulullah SAW melarang seseorang untuk duduk iftirash atau duduk tawarruk ketika sholat.
bertumpu pada tangan kiri. Nah, duduk iftirash, duduk iftirash seperti itu, kemudian bertumpu dengan tangan kirinya, baik di belakang, ya, mau di belakang atau di samping, yang jelas dia bertumpu dengan tangan kiri. Ya, fis shalah. Larangan tersebut hanya dalam sholat. Di luar sholat nggak ada masalah. Ya, duduk tasyahud, mau itu iftirash atau tawarruk, bertumpu dengan tangan kiri, itu terlarang ketika sholat. Di luar sholat nggak ada masalah. Ini fis shalah. Kata Rasulullah SAW, innaha sholatul Yahud. Itu sholatnya orang Yahudi. Seperti itu. Jadi jangan tasyabbuh dengan mereka. Baik. Jelasin insyaallah ya. Itu larangan tersebut hanya dalam salat. La tajlis hakadha. Kata Rasulullah SAW, jangan duduk seperti itu. Innama hadza jalsatul ladzina yu'adzabun. Itu duduk orang-orang yang diazab. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hiya qi'datul maghdub alaihim. Itu duduk orang-orang yang dimurkai oleh Allah untuk mereka. Orang Yahudi. Baik. Nah, ini untuk duduk tasyahud. Kemudian yang berikutnya adalah tahrikul isba'. Kalau kalimat isba' itu bisa 9 cara bacanya, biasa isbi', bisa isba', bisa isbu', bisa asbi', bisa usbi'. Bisa 9 cara bacanya. Nah, tahrikul isba' fit tasyahud, menggerakkan telunjuk ketika tasyahud. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsut kaffahu al-yusra ala rukbatil yusra wa yaqbid asabi kaffihi al-yumna kulliha wa yushir bi isbihi allati tali al-ibham ila al-qiblah. Nah, Rasulullah SAW meletakkan telapak tangan kiri beliau di atas lutut beliau sebelah kiri, lutut kiri beliau, wa yaqbid, kemudian beliau mengepalkan seluruh telapak tangan beliau, ya, yang sebelah kanan, wa yushiru bi usbu'ih, kemudian beliau menunjuk dengan jari telunjuk beliau ke kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, kemudian dilayangkan pandangan itu ke telunjuk. Jadi boleh mengepal, ya, boleh mengepal. Dalam hadis juga Rasulullah SAW yakbid al-khinsir wal binsir. Al-khunsur wal bunsur. Rasulullah SAW menggenggam khinsir, atau ya bisa khunsur juga, atau binsir atau bunsur, jari kelingking dengan jari manis ya. Nah, Rasulullah SAW menggenggam 2 jari, kemudian jari tengah beliau dipertemukan dengan jempol beliau, jadi berbuat jadi seperti lingkaran seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk dengan jari telunjuk beliau. Nah, jadi ada 2 caranya. Ada mengepal kemudian menelunjuk, ya, ada membuat lingkaran jari tengah dengan jempol dipertemukan, ya, yang dikepal hanya 2 jari kelingking dengan jari manis. Nah, ini pun muttafaqun alaih. Wa kana rafa'a isba'ahu yuharrikuha yad'u biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat telunjuk beliau, kemudian menggerak-gerakannya dan berdoa dengan itu. Nah, ini hadis Wa'il ibn Hujr yang diriwayatkan oleh Zaidah ibn Qudamah, ya, ada tambahan yuharrikuha. Apa hukum menggerak-gerakkan jemari? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di sini beliau menghasankan riwayat Zaidah ibn Qudamah. Zaidah ibn Qudamah adalah seorang yang thiqah. Thiqah ini apabila terkumpul padanya agamanya bagus, hafalannya sempurna, dia mendapat predikat thiqah, terpercaya. Semua sanad yang ada dalam satu hadis perawinya thiqat, maka hadis tersebut dihukumi apa? Sahih. Nah, Zaidah ibn Qudamah di antara seorang thiqah tersebut. Hafalan beliau kuat, agama beliau bagus. Nah, beliau meriwayatkan hadis ini dengan
tambahan wa yuharrikuha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan jari telunjuk beliau, kemudian Rasulullah menggerak-gerakannya seperti itu. Sedangkan perawi-perawi lain selain Zaidah ibn Qudamah ada 13 lebih perawi yang tingkat kesikohannya itu ada di antara mereka itu bisa jadi berlipat-lipat bandingannya daripada Zaidah ibn Qudamah. Bukan 2 kali lipat. Ya, bisa sikoh sampai habis nafas kita. Kalau tadi Zaidah ibn Qudamah sikoh 1 aja. Ya kalau seorang ada S1 ya misalnya SPD misalnya, SPD sampai habis tuh kertas polio misalnya. Ya. Nah, ini Malik ibn Anas, Hammad ibn Zaid, Sufyan ats-Tsauri, Syu'bah, mereka ini kalau disandingkan satu saja dengan Zaidah ibn Qudamah, Zaidah ibn Qudamah kalah. Ini ada 13 perawi yang meriwayatkan Rasulullah menunjuk dengan jari telunjuk beliau dan mereka semua tidak menambahkan kalimat apa? Wa yuharrikuha. Mereka tidak menambahkan kalimat menggerak-gerakan. Hanya Rasulullah menunjuk seperti itu saja. Jelas ini ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau melihat riwayat Zaidah ibn Qudamah ini adalah ziyadatus thiqah. Seorang thiqah yang dia menambahkan lafaz. Yang dia menambahkan lafaz dan itu bisa diterima, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan tidak sedikit ulama yang sudah menghukumi riwayat Zaidah ibn Qudamah itu dengan syadz, keliru, salah. Dengan ya, di antaranya adalah Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid dan Al-Istidhkar menghukumi riwayat Zaidah ibn Qudamah itu dengan syadz. Syadz itu sudah jelas salah. Seorang thiqah, apa itu hadis syadz? Hadis syadz adalah seorang thiqah, riwayatnya menyelisihi perawi yang lebih thiqah dari dia. Atau tingkatan thiqahnya sama, tetapi lebih banyak daripada dia. Itu syadz, udah gak dipakai tuh. Dan banyak hadis-hadis yang seperti ini. Nah, wallahu alam, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala ya, dan para ulama yang lain menghukumi ini adalah syadz. Jadi riwayat menggerak-gerakan telunjuk ketika tasyahud itu hadisnya lemah, hadisnya dhaif atau hadisnya syadz tepatnya. Nah, ini ranah ijtihad, ya, ranah ijtihad. Nanti insyaallah akan dibahas lagi ba'da al-isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembahasan menunjuk ketika tasyahud. Baik. Tadi sudah dibahas tentang riwayat Zaidah ibn Qudamah. Nah, jadi banyak pendapat para ulama tentang tangan kanan ketika tasyahud, baik itu tasyahudul awal atau tasyahudul akhir. Sebagian ulama mereka sedikit pun tidak menelunjukkan jari telunjuknya. Jadi telapak tangan kanan di atas tangan kiri sama dengan telapak tangan kanan di atas paha kanan sama dengan telapak tangan kiri di atas tangan kiri, seperti itu. Ya, diletakkan tangan kanan di atas paha kiri, di atas paha kanan. Sedikit pun tidak menelunjuk. Nah, berdalil dengan tadi yang disebutkan pertama,
Ya. Baik. Tadi dibacakan. Nah, hadis riwayat Muslim. Idza qa'ada fi tasyahhud wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas paha kanan beliau. Seperti itu saja. Jadi hanya apa? Meletakkan, sedikit pun tidak menelunjuk. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, kemudian menelunjuk. Sedikit pun tidak mengepal. Jelas ini ya. Ya, hanya memakai hadis wa kana yarfa isba'ahu. Rasulullah SAW mengangkat jari telunjuk beliau. Hanya seperti itu saja. Tidak sedikit pun dikepal. Yang ketiga, yaitu dengan mengepal kemudian menunjuk dengan jari telunjuk, ya, menunjuk dengan jari telunjuk dan tidak digerak-gerakan. Ini yang paling rajih. Ini yang paling benar di kalangan pendapat para ulama. Ya, tidak digerak-gerakan. Dan caranya pun bisa dengan mengepal, bisa dengan membuat lingkaran dengan jari tengah dengan jari jempol. Ya, disatukan. Kemudian yang dikepal hanya kelingking dengan jari manis saja. Baik. Kemudian pendapat yang keempat adalah mengepal, kemudian menunjuk dengan jari telunjuk, kemudian digerak-gerakan. Ya. Pendapat yang kelima adalah dengan mengepal, kemudian menelunjuk, tetapi tidak yabsutuha, tidak ditelunjuk seperti itu, dibengkokkan. Dibengkokkan. Itu hadisnya dhaif, tapi dihasankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, beliau menghasankan riwayat membengkokkan sedikit. Jadi tidak apa? Tidak lurus. Ya, tidak lurus. Nah, ya ini beberapa pendapat dan semuanya sah. Kalau seandainya pun dia mau gerak-gerakan, mau gerak-gerakan pun mau ke atas ke bawah, ada yang mengatakan kalau menggerak-gerakan ke atas ke bawah itu bukan yuharrikuha. Itu hada yarfa wa yakhfid. Mengangkat jari dan mengangkat jari dan mengebawahkannya. Apa bahasa Indonesia? Menurunkannya, mengangkat dan menurunkannya seperti itu. Kalau yusyir, sebenarnya yusyir mau ke kanan ke kiri atau dia bulat-bulat kayak gitu ya. Ini pun menjadi khilaf nih. Mereka yang berpendapat dengan menggerak-gerakannya, bagaimana menggerak-gerakannya? Nah, dan banyak para ulama yang mengatakan menggerak-gerakannya yaitu ketika yad'u biha, ya, ketika di sana ada doa, ya, atau dalam riwayat ketika di sana ada tauhid baru ditelunjukkan, digerakkan. Nah, jadi ini pun ada khilafnya juga nih bagi yang menggerak-gerakan apa? Telunjuk. Baik. Nah, ada yang mau sampaikan tadi lupa, qadarullah. Ya. Dan sebagian ulama menghasankan riwayat lahiya asyaddu ala syaitan minal hadid. Itu lebih menyakitkan bagi syaitan daripada besi. Ya. Telunjuk yang ditelunjukkan itu lebih berat bagi setan daripada besi. Ya. Nah, kata sebagian ulama yang menggerak-gerakan untuk membantu seseorang agar khusyuk. Ya. Wallahu alam. Ini pun dibantah oleh Ibnul Arabi. Ya. Mana
mana dalil bahwasanya menggerak-gerakkan telunjuk itu ketika tasyahud bisa membantu seseorang untuk khusyuk. Khusyuk dalam sholat ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia beristighfar, ketika di sana dia menyebut nama-nama Allah. Nah, bisa jadi sebagian ulama yang mengatakan membantu untuk khusyuk adalah hadis yang Anda baca tadi. Dan ini bisa jadi didhaifkan oleh Ibnu Arabi. Lahiya asyaddu ala syaitanu minal hadid, yang itu lebih berat bagi setan daripada besi. Nah, datang riwayat lagi al-isyarah bil isbi' fi du'a. Ini ucapan bukan dari Nabi SAW ya. Isyarah, memberi isyarat dengan telunjuk itu dalam doa. Allahu a'lam. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan kapan seseorang mengangkat telunjuknya ketika mengucapkan tasyahud. Ya, ketika mengucapkan at-tasyahud. Taib, wallahu a'lam. Dalil yang dibawakan oleh beliau yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jari telunjuk beliau dari awal beliau tasyahud. Nah, taib. Kemudian pembahasan berikutnya adalah wujubut tasyahudul awal. Wajibnya untuk tasyahud awal di rakaat, di sholat yang 3 rakaat, di sholat yang 4 rakaat tentunya ada tasyahud awal. Hukumnya wajib. Dan ketika seseorang, nah ini penting, mohon perhatikan, ketika seseorang dia lupa untuk tasyahud awal, maka cukup baginya hanya sujud sahwi. Ya, tidak rukun. Kalau tasyahud awal itu rukun, maka dia harus mengganti apa? Rakaat tersebut. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lupa untuk tasyahud awal dan beliau sujud sahwi sebelum salam. Ya, dan beliau sujud sahwi sebelum salam. Nanti akan ada pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, nah. Jadi seseorang yang dia sudah berdiri nih, sudah berdiri di rakaat kedua, lupa berdiri di rakaat ketiga, dia lupa tidak tasyahud awal, tidak perlu duduk lagi. Jelas ini? Tidak perlu duduk lagi untuk tasyahud awal, dia sudah sempurna berdirinya. Berbeda kalau dia hendak berdiri kemudian diingatkan oleh jamaah, ya, dia duduk dan dia tasyahud awal. Tapi kalau dia sudah sempurna berdirinya, maka tidak perlu dia duduk lagi untuk tasyahud awal. Dia lanjutkan sholatnya di rakaat ketiga. Nah, rakaat keempat sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali sujud sahwi. Jelas ini insyaallah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lupa tasyahud awal. Kata para sahabat, hatta idan tadarna taslimah, ketika kami menunggu beliau salam, yasjud sajdatain. Beliau sujud 2 kali sujud. Nah, yang meninggalkan yang wajib ketika sholat maka sujud sahwi. Apabila meninggalkan yang rukun maka menambah rakaat tersebut. Misalnya nggak baca Al-Fatihah, ya, baca surat Al-Fatihah apa hukumnya? Rukun. Tidak membaca surat Al-Fatihah dalam 1 rakaat, ngalamunlah dia harus menambah 1 rakaat tersebut yang dia lupa. 2 rakaat dia lupa nggak baca Al-Fatihah, berarti 2 rakaat dia tambahkan lagi nih. Orang udah salam nih. Orang udah salam berjamaah, dia lupa nggak baca Al-Fatihah di rakaat ketiga, di rakaat keempat. Misalnya yang makmum pada saat itu imam sirriyah kan, di rakaat ketiga dan keempat, dia lupa nggak baca, ya, dia lupa nggak baca, maka dia menambah 2 rakaat. Nah, yang menjadi dalil qiraatul imam, qiraatul makmum itu yang jahriyahnya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tasyahud. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat tasyahud kama yu'allimuhum suratan minal Qur'an. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan mereka para sahabat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi serius Rasulullah mengajarkan lafaz tasyahud itu.
dipegang kedua tangan sahabat, kemudian ditalqin. Ya, sebagaimana Rasulullah mentalqin para sahabat ketika wahyu turun. Setelah wahyu turun, dipanggil misalnya Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW memegang kedua tanganku, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut, seakan-akan mentalqin. Nah seperti itu, ya ditalqin misalnya, Sabbihisma rabbikal a'la, itu namanya talqin. Ya, kita mau mengajarkan anak kita surat Al-Fatihah, dia baru 3 tahun umurnya. Dia bukan dengan cara dia baca kan, dengan cara kita mentalkinkannya. Yaitu misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti dia tiru tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Marakiz atau di mahad-mahad di Yaman, ya anak-anak umur 2 tahun, anak-anak umur 3 tahun, kita sedang duduk nih, misalnya ba'dal asar atau ba'dal fajar, kita duduk di masjid, baca Quran, menghafal Quran. Nanti ada anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang belum bisa baca, ya dia bawa kertas kecil. Ya, bawa kertas kecil, kemudian, ya paman, tolong bacakan ini. Tolong baca ini. Kemudian kita baca, tolong talkinkan kepada dia 2 ayat atau 3 ayat di surat Al-Ghasyiyah dari ayat ini ke ayat ini. Ya, kadang ditulis juga ayat ini situ. Nah, kita talkinkan. Ya. Nah, kemudian pindah lagi anak ini ke yang lain. Seperti itu. Sampai dia hafal. Ya, ditalkinkan. Nah, seperti itu caranya. Nah, seserius itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan lafaz-lafaz tasyahud. Karena bukan satu saja lafaz tasyahud itu dalam sholat. Ya, ada tasyahud Ibnu Mas'ud, ada tasyahud Ibnu Abbas, ada tasyahud Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab, Aisyah, ada 6. Di sini riwayat tasyahud yang semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Baik. At-tahiyatu lillah. Apa sih at-tahiyat artinya? Apa makna tahiyat? Ya, penghormatan. At-tahiyat. At-tahiyat lillah. Segala macam bentuk penghormatan, penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kata-kata doa, ya, ucapan doa yang sering diucapkan oleh orang-orang Arab, yaitu apa? Hayyakallah. Hayyakallah. Ya, sering. Kaif haluk? Alhamdulillah hayyakallah. Apa arti hayyakallah? Artinya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu. Allah Subhanahu wa taala mengagungkanmu. Ya, hayyakallah dari tahiyah. Salah sebagian orang menafsirkan mudah-mudahan Allah menghidupkanmu. Kalau menghidupkanmu bukan hayyakallah, tetapi apa? Apa bahasa? Mudah-mudahan Allah menghidupkanmu. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya apa? Ahyakallah. Mudah-mudahan Allah menghidupkanmu. Ahyakallah. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala didoakan ahyakallah alal Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menghidupkanmu di atas Islam. Imam Ahmad rahimahullahu taala menambahkan wasunnah, dan juga di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, hayyakallah. Jawabannya Allah yuhayyik. Mudah-mudahan Allah pun memberikan tahiyah untukmu. Mudah-mudahan Allah pun memuliakanmu juga. Ya, ini lafaz tahiyah. At-tahiyatu lillah. Kemudian wassalawat. Wassalawat al-ad'iyah, yaitu doa-doa. Allati yuradu biha ta'zimullah, yang dimaksudkan adalah pengagungan kepada Allah, yang itu hanya berhak untuk Allah. Nah, ini makna sholawat yang dikatakan oleh Ibnul Athir. Ingat ya, bukan Ibnu Katsir, Ibnul Athir. Ada seorang alim ulama bernama Ibnul Athir, mempunyai kitab namanya An-Nihayah. Apa itu An-Nihayah? Kamus untuk lafaz-lafaz yang tidak dimengerti, yang jarang pemakaiannya oleh orang Arab di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Misalnya kalimat
As-sholawat. Kalau secara bahasa, as-sholawat artinya adalah ad-du'a bil khair. Doa kebaikan. Salat ini secara bahasa adalah ad-du'a bil khair. Doa kebaikan. Ya. Nah, kemudian as-sholawat yang dimaksud, kata Ibnul Athir, adalah doa-doa yang dimaksudkan pengagungan kepada Allah yang itu tidak berhak kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sholawatu lillah. Ya, sholawatu lillah. At-tahiyatu lillah wa sholawat wa thayyibat, enggak disebutkan lillahnya lagi. Ini ma'tuf nih. Ini diikutkan kepada yang sebelumnya. Tahiyat itu milik Allah. Sholawat itu milik Allah. Sholawat bisa juga diartikan sholat. Sholat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masajid itu jamak dari masjid dan jamak dari masjad. Masjid adalah tempat untuk sujud, masjid yang kita tahu. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Jangan kalian doa kepada Allah juga kepada selain Allah di dalamnya. Jelas ini? Kemudian makna yang kedua, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya alat sujudmu itu milik Allah. Apa alat sujud? 7 tulang. 7 tulang. Dahi, hidung, kedua telapak tangan, 2 lutut. Lillah, itu semua milik Allah. Jangan kau berdoa dengannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Nah, washolawat, begitu juga tadi as-sholawat. Salat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan kita berikan salat kita untuk selain Allah. Ada enggak yang salat untuk selain Allah? Ada. Ya, masjid di kiblat ke arah depan nih. Kuburan di belakang. Dia sujudnya, rukuknya ke arah kuburan, membelakangi kiblat, menghadap kuburan. Itu salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia sujud ke kuburan. La tusallu ilal kubur. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian salat menghadap kuburan. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku hanya untuk Allah. Ya, thayyib. Enggak. Thayyib. Wa thayyibat. Wa thayyibat. Ya, ay ma tala minal kalami wa hasuna ayyusna bihi 'ala Allah. Ayasni bihi 'ala Allah duna ma la yaliqu bi sifatih. Mimma kana al-muluk yuhyuna bihi. Taib. Fathul Bari. Anda pun dapatkan di Fathul Bari banyak juga ucapan para ulama yang lain ya. Yaitu apa? Wat thayyibat, yaitu ucapan-ucapan baik. Yang bentuknya adalah pujian, pengagungan, sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sempurna sifat Allah Subhanahu wa taala dalam sanjungan tersebut. Taib. Itu makna thayyibat. Ini ucapan baik semuanya untuk Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu lillah. Taib. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, ini adab. Ini lihat ya, ini cara kita berdoa dalam lafaz tahiyat. Yang pertama kita puji Allah dulu. Yang kedua kita doakan Nabi SAW. Yang ketiga kita doakan diri kita dulu. Sebelum orang lain nih. Sebelum ayah kita, sebelum ibu kita, sebelum orang-orang yang kita cintai nih, anak istri kita. Diri kita dulu. Ya, kemudian yang keempat baru kita doakan saudara-saudara kita. Orang-orang saleh. Ini adabnya nih. Disebutkan di sini dalam lafaz tahiyat. Nah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, tahiyatulillah salawat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Biasanya ada tambahan apa di sini? Bukan yang di sini ya, di sholawat ya. Sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang di sini apa? Sebagian sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau tidak salah menghilangkan kalimat alaika. Assalamu ala nabi, seperti itu. Ya, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, itu kalau Rasulullah masih hidup baru assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau Rasulullah sudah meninggal cukup dengan assalamu ala nabi. Tidak. Selama Rasulullah SAW mengajarkan ini kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada yang lainnya, assalamu alayka ayyuhan nabi, Rasulullah pun tahu juga beliau akan meninggal. Rasulullah tidak memperinci kalau seandainya beliau meninggal nanti pakai assalamu ala nabi, nggak perlu lagi assalamu alayka. Seakan-akan kita berbicara dengan Nabi SAW.
Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, taib. Karena setiap salawat dan salam yang kita ucapkan itu semua sampai kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun beliau sudah wafat sekalipun. Ya, dan Rasulullah di masa hidup beliau pun ketika mereka para sahabat sholat di rumah mereka, di masjid mana, di Makkah, di mana, itu pun Rasulullah tidak mendengarnya langsung kan. Assalamualaikum ayuhan nabi sekalipun itu di Masjid Nabawi semuanya. Ya, kalimat assalamualaikum ayuhan nabi enggak mesti harus di hadapan apa? Nabi SAW. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, ini panjang lagi kalau dijelaskan. Rahmat Allah, barakah. Nah, kemudian ini tadi yang pertama apa? Sanjungan untuk Allah, at-tahiyatulillah, salawat thayyibat. Kemudian kedua adalah assalamualaikum ayuhan nabi. Yang kedua ini sholawat untuk Nabi juga. Sebelum kita berdoa sholawat untuk Nabi juga. Kemudian yang ketiga assalamu alaina. Assalamu alaina. Dan salam untuk kami, untuk kita nih pribadi dulu. Ya, assalamu alaina kepada saya, kepada diri sendiri dulu. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga salam untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Kata Rasulullah, fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin sholihin fis sama'i wal ard. Seseorang yang dia mengucapkan kata-kata seperti itu, maka doanya teruntuk untuk seluruh hamba soleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berapa miliar malaikat yang kita doakan? Berapa miliar muslim yang kita doakan? Hamba soleh. Taib. Asyhadu an la, nah sebelumnya itu ya, sebelum itu ya. Sebelum itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ketika kajian di Jatinangor ada ikhwah, ya, ada ikhwah. Beliau mengatakan di YouTube katanya ada seorang murtad gara-gara kita sholat dari awal. Ini orang Islam nih, katanya dia asalnya orang Islam. Kemudian dia murtad. Pas saya masuk waktu Islam, kita sholat tapi justru mengakhiri doa hanya untuk Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad, sholawat itu. Itu karena bahlulnya orang itu kayak gitu tuh. Coba lihat, kita doakan diri kita doakan seluruh manusia, seluruh makhluk soleh. Hamba Allah soleh di langit dan di bumi. Ini karena bodoh seperti itu tuh. Ya. Kalau orang kufar masuk Islam itu karena ilmu. Orang Islam murtad kepada selain Islam, ke Kristen lah, ke yang lain lah, itu karena kedunguan dia, bodoh. Yang pertama, yang kedua karena harta, karena dunia. Ya, nggak ada yang seseorang dia kalau mempelajari Islam semakin dia melihat keistimewaan Islam. Satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Makhluk disembah. Satu-satunya agama yang menyembah satu Tuhan. Satu-satunya agama yang tidak melihat ras, tidak melihat warna kulit, tidak melihat suku, tidak melihat bahasa, tidak melihat garis ekonomi, tidak melihat garis pendidikan dunia. Satu-satunya agama. Ya, mana ada agama seperti itu? Ya, semua agama dia rasis. Ada yang rasis nih. Nah, apalagi Yahudi. Yahudi nggak ada dakwah misionaris kayak gitu, nggak ada Yahudi. Kata mereka surga hanya untuk mereka aja. Ya. Nah, orang-orang Nasoro mereka menghabisi orang-orang Afrika. Ya, bagaimana Spanyol, bagaimana Prancis, bagaimana apa yang mereka perbuat ke Afrika. Seseorang yang dia mempelajari Islam semakin dia tahu ini agama yang bikinnya bukan makhluk. Ya. Semakin orang-orang kufar mempelajari tentang agama mereka, semakin yakin ini agama nggak benar nih. Yang bikinnya manusia, membingungkan. Seperti itu coba yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Nasoro, dari kalangan pendetanya itu, dari kalangan ulamanya itu. Ya, nah ini dia ini mengatakan apakah memang seperti itu? Oh, ini orang jahil. Ya, justru dan cuma karena sebab itu dia murtad. Karena sebab kita sholat kemudian kita hanya mendoakan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, kemudian karena sebab itu dia murtad, kan karena kebodohan itu. Ya enggak? Nih, kalau masalah murtad harus kayak gitu dikit ya. Afwan ya.
Fa innahu idza qala dzalika asaba kullu 'abdin shalihin fis sama'i wal ard. Nah coba, setiap kita mendoakan satu muslim, kita mendapatkan satu pahala. Gimana kalau seandainya kita doakan seluruh hamba soleh yang ada di langit, seluruh malaikat kita doakan. Ada berapa malaikat yang membawa neraka saja 4,9 miliar, yang membawa jahanam. Ya, ada berapa jumlah malaikat? Semua itu kita doakan. Masya Allah kan, pahala demi pahala nih. Kita harus tahu, kita harus khusyuk, kita harus ngerti apa yang kita baca. Ya. Nah, ini luar biasa kali lafaz-lafaz ini luar biasa nih. Lafaz Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja, ya. Beliau ketika mengajarkan sholawat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang banyak nih sholawat aneh-aneh macam-macam nih. Lafaz-lafaznya nih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah yang terbaiknya. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau ketika menyampaikan satu syariat itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, di sini kenapa dibilang tasyahud? Karena dua lafaz ini. Ya, karena kalimat yang paling agung dalam doa ini, dalam zikir ini adalah kalimat tasyahud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, disinilah ketika ada seseorang yang dia pernah terjatuh pada kesyirikan, dia jatuh pada kekufuran. Nah, tidak perlu dia mengucapkan dua kalimat syahadat lagi di depan umum, cukup dengan dia sholat, di sana ada lafaz tasyahud. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, di sini dihambakan al-ubudiyah daripada apa? Ar-risalah. Ya, didahulukan al-ubudiyah daripada ar-risalah karena al-ubudiyah penghambaan itu lebih tinggi derajatnya daripada apa? Ar-risalah. Dan yang paling dapat mengubudiyahkan, menghambakan dirinya kepada Allah adalah mereka para nabi dan para rasul, yang paling utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Abduhu, di sini didahulukan kalimat abduhu, asyhadu anna Muhammadan abduhu, untuk membantah mereka para tasawuf sufi yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak yang menyembah Nabi Muhammad? Banyak dari kalangan sufi ya. Sufi ini banyak sektenya ya. Nggak semua sufi itu menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Ya nggak semua. Ya, tetapi ada sekte mereka yang memang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di Pakistan, banyak di Bangladesh, ya, banyak di Afghanistan. Nama mereka saja Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Muhammad. Hamba Nabi, hamba Rasul, hamba Muhammad. Baik. Nah, untuk membantah mereka yang ghulu, yang melampaui batas terhadap Nabi Muhammad SAW, beliau hanyalah seorang hamba, bukan ma'bud, bukan yang disembah. Ya. Kemudian wa rasuluh dan utusan Allah. Ini bantahan untuk ahli filsafat nih. Untuk para falasifah al-mutakallimun. Ya, mereka yang mengatakan Muhammad hanyalah seorang yang pintar, fasih lisannya, bisa dia menyebarkan pemikirannya. Seperti itu perendahan itu kepada Nabi SAW. Ya, Rasulullah SAW beliau tinggal di lembah Jazirah Arab, gurun. Kemudian dakwah beliau bisa menyebar ke seluruh dunia. Ini semua Allah yang menginginkan itu terjadi. Itu bukan karena kecerdasan Nabi SAW saja, tapi mutlak itu adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang-orang ahli filsafat nih, ya, orang-orang ahli filsafat. Ini filsafat itu ada dua ya. Ada filsafat tabi'iyun, ada filsafat ilahiyun namanya. Filsafat tabi'iyun itu kayak Darwin, itu jelas kafirnya itu. Manusia berasal dari monyet, itu jelas kafirnya itu. Ya, kemudian bumi ini berasal dari ini. Jadi bumi itu nggak ada yang menciptanya, itu terjadi terjadi karena alam, nggak ada yang menciptanya. Ini udah jelas kufar mereka itu. Tapi ini yang pertama, ya, tabi'iyun nih. Yang kedua, apa tabi'iyun ya istilahnya? Pokoknya kayak yang kedua adalah filsafat ilahiyun. Filsafat ilahiyun dia yang mau menggabungkan akal dengan
dalil tetapi tetapi lebih dia mendewakan akal sebenarnya. Nah, kata mereka apa? Satu ahli filsafat itu lebih baik daripada 1000 nabi. Satu ahli filsafat itu lebih baik daripada 1000 nabi. Kenapa? Karena mereka para ahli filsafat, mereka tahu hikmah dari semua syariat yang ada. Sedangkan nabi mereka hanya bisa menyampaikan saja, tidak tahu, tidak mengerti hikmah di balik apa? Syariat yang mereka sampaikan. Nauzubillah. Ini kufur. Ya, ini kufur nih, ahli filsafat yang seperti ini. Dan bertingkat-tingkat, enggak semuanya kafir. Ya, hati-hati belajar filsafat. Nah, kata Rasulullah, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nah, hukum untuk mereka, sanksi untuk mereka yang belajar ilmu filsafat, yang belajar ilmu kalam adalah dipukul, ya, dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan sandal, kemudian diarak ke seliling kota dan dikatakan inilah sanksi hukuman untuk mereka yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Sampai kemudian menolak nama-nama Allah, menolak sifat-sifat Allah hanya 20, hanya 7, hanya 6, itu karena filsafat. Jelas? Itu semua karena mereka mencoba untuk menggabungkan ayat Al-Quran dengan akal mereka yang dangkal sebesar mangkok bakso. Cuma tuh. Ya, otak mereka segitu. Cuma bagaimana? Gak mungkin bisa. Kemudian mereka tolak Allah mempunyai sifat marah, Allah mempunyai sifat murka, Allah mempunyai sifat benci, Allah mempunyai sifat ridho, Allah mempunyai sifat, apalagi sifat tangan, Allah turun ke langit dunia. Itu semua mereka tolak itu. Itu semua kenapa? Karena filsafat. Jelas itu ya? Hanya menetapkan 7 sifat, 20 sifat, 8 sifat. Ya, setidaknya yang menetapkan 99 sifatlah dia apa? Tetapkan juga karena tidak ada nama kecuali terkandung di dalamnya apa? Sifat. Tetapi nama Allah tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Nah, di sini tasyahud. Kemudian sholawat. Ada beberapa lafaz tasyahud. Ya mungkin apa yang Anda baca tadi berbeda dengan lafaz tasyahud yang antum baca. Selama itu sahih datang dari Nabi tidak mengapa. Kemudian pula sholawat. Ya, sholawat di tasyahud akhir itu wajib. Di tasyahud awal tidak. Ya. Nah. Kemudian ini lafaz sholawat nih. Ada banyak juga, ada 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling sahihnya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itu yang paling sahihnya. Ada juga Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya, atau kama shallaita ala al Ibrahim sekali, wa barik ala Muhammad wa ala al Muhammad kama barakta ala al Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semua itu sahih. Ya, ini gimana? Selesaikan aja. Kita selesaikan saja ya. Fawaid Muhammad. Nah, tapi masih panjang. Soalnya di sini dibahas tentang kunut nazilah, kunut witir, kemudian gimana lagi? Disingkat-singkat aja ya. Udah panjang. Tafsirnya udah lama kita nggak tafsir. Nah, langsung aja ke kunut nazilah. Kita langsung aja ke kunut nazilah. Ya, wa kana Rasulullah SAW idza arada yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi raqatil akhirah ba'da ruku'. Rasulullah SAW apabila mau mendoakan keburukan untuk orang atau mendoakan kebaikan untuk seseorang, maka Rasulullah SAW kunut di rakaat terakhir setelah ruku. Setelah sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa kana yajhar bi du'aih. Rasulullah SAW menjaharkan doa kunut nazilah beliau. Wa yarfa' yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangan beliau. Wa yu'minu man khalfahu. Dan mengaminkan orang-orang yang ada di belakang beliau, para jamaah mengaminkan. Ya. Wa kana yaqnut fi shalawatil khams kulliha. Rasulullah SAW melakukan kunut di semua salat 5 waktu.
di semua salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini untuk kunut nazilah ya. Wa kana la yaqnut fiha illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Dan yang namanya kunut nazilah itu doa keburukan untuk suatu kaum atau doa kebaikan untuk suatu kaum. Seperti misalnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Iyas ibn Abi Rabi'ah, Allahumma sud wa ta'ataka ala Mudar waj'alha sinina kasini Yusuf, Allahumma al'an lihyan wa ri'lan wa dhakwan wa asiyah asatillah wa rasulah. Ya, isi sebegini aja panjangnya cuma Allahumma anjil Walid ibn Walid. Ya Allah, selamatkanlah Walid ibn Walid, Salamah ibn Hisham, Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, keraskanlah siksamu untuk Mudar. Mudar ini Quraisy ya, sebelum masuk Islam. Waj'al hasinin, dan jadikanlah untuk mereka kemarau panjang. Kasini Yusuf, sebagaimana kemarau panjang yang kutimpakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma al'an lihyan. Ya Allah, turunkanlah laknatmu untuk lihyan, suku ini yang membunuh 70 ulama, ya qurra. Wa ri'lan wa dhakwan wa asiyah asatillah wa rasulah, yang mereka sudah memaksiati Allah dan Rasulnya. Hanya segitu saja. Baik. Nah, dan dalam doa kunut nazilah, nah ada memang yang dilagamkan ya. Tapi Anam berpendapat untuk tidak dilagamkan. Kita doa-doa biasa. Allahumma Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma anjil mustad'afina fi Palestin. Doa datar begitu saja, enggak dilagamkan karena bukan termasuk dari Al-Qur'anul Karim ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang Anda pelajari. Sekalipun kita lihat bagaimana A'immatul Haram mereka dalam doa kunutnya, baik itu kunut witir, dilagamkan bacaan witir, bacaan kunut mereka. Wallahu alam, ana lebih cenderung tidak dilagamkan. Ya, baca kita doa aja gimana? Baca kita berdoa seperti apa? Ya, Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma la'an al-yahud. Allahumma ihsihim adada. Ya, waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Seperti itu doa. Kemudian kunut witir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnut fi raqatil witir. Rasulullah SAW beliau kunut di rakaat terakhir, ya rakaat terakhir witir. Wa yaj'aluhu qabla ruku', tetapi Rasulullah menjadikan kunut witir itu sebelum ruku', berbeda dengan kunut nazilah ya setelah i'tidal, sebelum sujud. Nah, apa yang dibaca ketika kunut witir? Nah, inilah yang kita hafal ya. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. La manja minka illa ilaik. Nah, ini juga ada tambahan seperti itu. Nah, kemudian tasyahud akhir. Wah, masih banyak ini mah. Masih ada doa lagi sebelum. Tapi insyaallah masih dilanjutkan lagi ya. Qadarullah. Rencananya tadi mau dihabiskan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu atau dua, atau fadhil. Nah, silakan. Gimana? Berdoa. Bersumpah. Gimana? Gak kedengeran suaranya. Berdoa, bersumpah dengan nama Nabi. Bersumpah dengan nama Nabi kan? Atas nama Nabi. Ya kenapa? Bersumpah. Apakah itu disebut menyembah Nabi? Barakallahu fiik. Bersumpah dengan nama Nabi. Apakah itu disebut menyembah Nabi? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la tahlifu bi abaikum. Ya, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafar.
Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Ya, dia telah menyekutukan Allah dalam pengagungan. Sumpah itu adalah ibadah, ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diagungkan dalam sumpah. Nama Allah atau sifat Allah. Boleh nama Allah, boleh juga apa? Sifat Allah. Tidak boleh makhluk bersumpah, tidak boleh makhluk bersumpah dengan makhluk. Sekalipun itu nabi, sekalipun itu malaikat. Ya. Nah, apakah dikatakan menyembah? Ya. Bukan. Dia dikatakan kalau menyembah mungkin ada juga sedikit. Yaitu apa? Dia menggandengkan, menyamakan antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan, karena sumpah itu kalimat dia menyebut dia menyebut zat yang paling dia agungkan. Nah, sumpah itu hanya disebut nama Allah saja. Tidak boleh nama selain Allah. Kalau nama selain Allah disebut, berarti dia sudah menyamakan kedudukan yang dia sumpahkan tersebut, ibunya kah, Nabi Muhammad kah, ya, organisasi dia kah, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ lihat, di situ sisi syiriknya. Sisi syiriknya. Nah, jadi bersumpah dengan nama Rasulullah hukumnya haram, tetapi tidak sampai tingkatan syirik yang keluar dari Islam. Ya, karena mereka yang bersumpah dengan nama Rasulullah SAW pun meyakini pengagungan dia kepada Rasulullah tidak lebih daripada pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ketika dia mengagungkan Rasulullah SAW, seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekte yang menyembah Nabi Muhammad. Ketika mereka bersumpah dengan nama Nabi SAW, disamakan kedudukan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini syirkul akbar, keluar dari Islam. Gitu ya. Sedangkan keumuman di negeri kita banyak nih, maling, pukulin demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran. Langsung di, jangankan maling ayamnya, maling sandalnya, koruptor kayak gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, demi, nah disebut. Itu udah syirik. Nah, syirik asghar, syirik kecil. Ya. Bersumpah dengan Quran boleh nggak? Demi Quran boleh nggak? Boleh Pak Fadil? Boleh. Fauzidan boleh nggak? Bersumpah dengan Al-Quran boleh. Karena Al-Quran adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Al-Quran min kalamillah wa kalamullah min sifatillah wa sifatullah min dhatillah. Ya, Al-Quran itu bagian dari kalamullah. Kalamullah bagian dari sifat Allah. Sifat Allah bagian dari zat Allah. Tetapi kalau dimaksud dengan Quran adalah fisiknya, itu haram. Itu syirik. Ya, kalau dimaksud dengan yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah fisiknya, yaitu sampul yang berisi buku yang terdiri dari sampul, kertas, tinta, itu syirik. Kalau dia bersumpah dengan ini demi Quran, dia bersumpah dengan fisiknya, itu syirik. Karena apa? Karena kertas, tinta, sampul itu adalah makhluk. Jelas itu ya. Nah, kemudian fatwa ulama sekarang ini, ya, ketika mereka ulama Saudi, boleh nggak bersumpah dengan mushaf, demi mushaf? Ya, yang kita pahami mushaf itu tadi Anda bilang fisik dari Al-Quran itu tadi, itu mushaf ya. Tetapi orang-orang sana, ya, orang-orang Saudi atau orang-orang Yaman, mereka mengatakan mushaf itu adalah Al-Quran yang kita pahami. Jelas itu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh bersumpah dengan mushaf karena yang dimaksudkan adalah Al-Quran itu, bukan fisiknya. Nah, misalnya kalau kita di Masjidil Haram nih, kita minta tolong ambilin Quran. Mereka nggak paham tuh. Khudlil Quran, tolong ambilkan untukku Al-Quran. Ya, dia Quran itu ada di depannya, rak ada di depan dia, tolong ambilkan misalnya. Nggak paham dia, apa maksudnya tuh? Tapi kita bilang khudlil mushaf, tolong ambilkan untukku apa? Mushaf, itu mushaf bagi mereka. Jelas ini ya. Ada yang paham, ada yang enggak. Cuman kebanyakan orang kalau yang bilang Quran itu maknawinya, yang apa namanya? Yang kita baca, yang kita hafal, yang kita tulis, itu adalah Al-Quran.
Ya, sedangkan yang sudah tertulisnya, yang fisiknya itu mushaf. Tetapi dengan semakin ke sini, justru mushaf itu bagi sebagian mereka adalah apa? Al-Qur'annya itu. Jelas ini. Kalau kita, Quran itu fisiknya. Jelas kan ya? Di kita ini mencakup yang tertulisnya juga yang fisiknya. Baik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ini ada sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.